Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Insyaallah dari tanggal 23 Jumadil Awal alias tanggal kemangkatan Syekhuna Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih sampai hari Khol Maulana Imam Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Setiap hari kita bahas riwayat atau makalah atau apa saja yang berkaitan dengan kedua beliau. Sebagaimana kalau bulan Maulid setiap hari kita membahas ru'yah nabawiyah. Kalau untuk yang saya istilahkan Syahrul Imamain. Jadi dari hari kemangkatan Maulana Imam Habib Abdullah sampai hari kemangkatan Maulana Imam Al-Habib Abdul Qadir. Untuk hari pertama ini saya ingin bercerita tentang salah satu murid Al-Imam Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Sebab kebanyakan cerita-cerita Al-Habar itu berkaitan dengan murid-murid beliau. Sebab beda ya, kalau Syekhul Imam Al-Habib Abdullah selain mengajar di pesantren, beliau penceramah. Jadi riwayatnya itu macam-macam. Tapi kalau Al-Habar ini, Maulana Imam Al-Habar ini duduk saja di Darul Hadis, jarang keluar beliau. Jadi makanya kebanyakan riwayat itu pasti berhubungan atau yang lebih tepat seringkali berhubungan dengan murid-murid beliau. Seperti waktu Habib Abdullah bin Alawi Al-Kaf Cirebon, itu salah satu guru saya, bukan hanya guru ijazah, beliau juga guru kitab. Nah, kapan saya belajar dengan Habib Abdullah? Itu saya sering belajar bareng kawan saya, Ustaz Yahya Al-Haddar Situbondo itu. Jadi Habib Abdullah Al-Kaf Cirebon ini kalau datang di Darul Hadis kan ditahan lama sama Syekhul Imam, kadang sampai 2 minggu, pernah lebih. Mungkin hitungan bulan juga pernah, lama pokoknya beliau itu kalau ditahan tuh. Paling cepat seminggu 2 minggu itu paling cepat. Nah, kesempatan itu kami menggunakan untuk baca kitab dengan beliau. Kadang saya baca Bidayah, yang sering baca kalam Habib Alwi bin Syihab. Sebab Habib Abdullah ini kemana-mana pasti dibawa itu. Beliau muta'alliq jam dengan majmu' kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Satu waktu masa remaja Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf Cirebon ini, beliau ingin belajar, ingin cari ulama yang ahli bahasa Arab, ahli kitab gitu. Terutama yang dicari beliau ahli bahasa Arab. Sebab kata Habib Abdullah Al-Kaf, zaman beliau kecil di Cirebon itu sering bahasa Arabnya itu dikhoza gitu, diejek. Orang Arab, mukanya muka Arab tapi nggak bisa bahasa Arab. Jadi akhirnya tertujunya itu ingin nyari guru yang ahli bahasa Arab. Waktu itu ada satu ulama yang ahli bahasa Arab dalam pandangan Habib Abdullah Al-Kaf ya, dan pandangan orang-orang sekelilingnya, pintar bahasa Arabnya ini. Dari luar negeri. Beliau izin ke ayahnya. Ayahnya berarti siapa? Habib Alwi, kan Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf ya, Habib Alwi Al-Kaf, untuk belajar ke Syekh itu. Bukan Habaib ini, Syekh siapa gitu, dari lupa saya nama negaranya, Mesir apa mana nggak jelas, saya lupa. Al-muhim dari luar negeri. Kebetulan waktu Habib Abdullah Al-Kaf mau belajar ke si Syekh ini, udah mau berangkat ini, entah di kota apa waktu itu. Di rumah itu sedang ketamuan Al-Habib Salim bin Jiddan. Ringkas cerita, Habib Salim bin Jiddan bilang,
Jangan ke Syekh itu. Arabiyahnya kurang fasih. Al-ahsan kamu belajar dengan guru saya, Al-Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqih. Kalau hasil dipengaruhi nasihat macam-macam sama Habib Salim, sampai berubah nih hatinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf Cirebon, akhirnya belajar menuju, belum belajar sih, menuju ke Malang, ke Darul Hadis. Ada cerita juga di sini. Waktu itu kan masih remaja. Ini Habib Abdullah Al-Kaf sendiri yang cerita ke saya. Beliau masih suka merokok, ya nggak apa ya, bukan pecandu berat, ya anak muda biasa, masih remaja masih suka ngerokok. Di kantongnya depan tuh ada rokok. Nah, waktu sampai di Embong Arab, Darul Hadis, waktu itu masih di Embong Arab, belum ada Klojen, belum Aris Munandar, belum ada. Ada temannya iseng, softo gitu, bercanda iseng. Pas Habib Abdullah Al-Kaf di depan Imam Al-Habar Habib Abdul Qadir, itu rokoknya diambil. Dari kantongnya diambil gitu, dilihatkan. Wah, Imam Al-Habar Habib Abdul Qadir ini ka'aslafihil alawiyin, paling benci sama rokok. Akhirnya lihat itu kaget Habib Abdul Qadir Bilfiqih. Asalnya sudah diterima ini. Akhirnya bilang, la, ma banaqbal hadha. Bayughayyir talamidhi hadha. Kalau merokok tidak akan saya terima, bakal merusak murid-murid saya, membawa pengaruh buruk, menyebabkan santri yang lain merokok nanti. Illa, kata Habib Abdullah Al-Kaf, mensyafaati saya, syekhi, ustadhi. Habib Abdullah Al-Kaf kalau nyebut saudara imam gitu, syekhi, ustadhi, mursyidi, walahu tahkimi, samahatul ustadh, ila akhirih. Disyafaati oleh saudara imam Habib Abdullah Bilfiqih, katanya Habib Abdullah Bilfiqih bilang ke Habib Abdul Qadir Bilfiqih, maafkan, ufu. Ini baru belum ngerti aturan sini. Imam Al-Habar masih agak kekeh, la banyak ya Rasulullah, ufu. Ini baru belum ngerti. Al-muhim fil akhir Al-Imam Al-Habar yusamih, diterima, dimaafkan. Lah Habib Abdullah Al-Kaf bilang ke saya, beliau berjuang memberhentikan rokok itu pakai permen katanya. Setiap kepingin merokok ambil permen satu. Sampai akhirnya takhallas, berhasil menghilangkan kecanduan merokok. Ya bukan pecandu berat sih, tapi ya lumayan aja. Masih remaja beliau waktu itu. Akhirnya beliau resmi menjadi murid Al-Imamain. Sebab di zaman Al-Imam Al-Habar Habib Abdul Qadir Bilfiqih, Syekhuna Al-Imam Habib Abdullah Bilfiqih juga sudah mengajar. Di beliau Adrakal Imamain, ya belajar sama Habib Abdul Qadir Bilfiqih, juga belajar sama Habib Abdullah Bilfiqih. Masih banyak cerita-cerita, ini kebetulan saya baru ingat satu. Sebab saya lama belajar sama Habib Abdullah. Lama dalam arti setiap beliau datang, kita belajar. Dalam setahun itu bisa beberapa kali. Bahkan saya salah satu saksi. Bukan hanya saya sih. Semua yang ada di tempat tirahnya Ustadzul Imam Habib Abdullah Bilfiqih kan waktu itu sempat sakit. Akhirnya istirahat di Batu itu. Habib Abdullah Al-Kaf ditahan sampai berapa minggu. Itu dapat futuhnya di situ. Wa fi nafsil lailah, beliau hasil futuh saya ada itu. Tahu betul saya, sampai saya alhamdulillah bisa melihat orang dapat futuh itu kayak gini gitu. Itu ya waktu itu. Yang asalnya beliau belum bisa mengarang syair pagi-pagi kan mesti minta seneng kopi beliau itu kan. Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf itu seneng kopi. Ya, kalau pagi minta kopi, malah kalau doa sebelum minum kopi itu disebut Allah ja'alil al-yawmal gahwazana, itu mesti disebut itu. Sebab menurut murid-murid beliau memang, dan teman-temannya juga, ada jadabnya yang minal majadib Abdullah bin Alwi Al-Kaf. Duduk langsung ngarang itu, dapat banyak karangan syair bahasa Arab. Sebelumnya tidak bisa. Itu setelah ditahan sama Syekhun Al-Imam Habib Abdullah Bilfiqih di Batu,
beberapa minggu, 2 mingguan lebih lah itu. Bukan hanya saya sih yang menyaksikan, semua yang nginep di situ, ada Muallim Dimyati, ada Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus panjang, ada almarhum Ustadz Abdul Basit, macam-macam lah, banyak yang menyaksikan waktu beliau dapat foto. Jadi untuk Syahrul Imamen ini bukan hanya cerita Imamen, saya mau tidak mau saya harus memasukkan cerita murid-murid beliau, sebab terutama Imamul Habr ya, Habib Abdul Qadir, sebab kebanyakan riwayat Habib Abdul Qadir ya ta'alaq bi talamidih, berhubungan dengan murid-murid beliau. Dan sebetulnya apabila kita menyebut kelebihan satu murid, secara tidak langsung kita sedang menyebut kelebihan gurunya, sebab setiap murid hasanah min hasanati syaikhi. Setiap murid adalah buah, adalah hasil daripada gurunya. Maka kemuliaan si murid adalah kemuliaan syekhnya. Rahimallah al-Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir, wa rahimallah Maulana al-Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir, wa rahimallah Syekhana Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf, wa jami' man mata min talamidhihim, wa anna Allah yanfa'uni wa iyyakum wa man sami'a hadzal kalam min barakatil jami' wa barakati wa syafaati sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.